Begitu juga masalah zakat profesi khodrowat itu dulu membingungkan. Untungnya alhamdulillah di Indonesia itu banyak ulama, banyak kiai yang sangat baik. Dalam hal ini tidak sekedar baik, sangat baik. Menerima konsep besar Yusuf Qaradawi, terus mereka menerima zakat profesi. Lho riyen kok mboten protes sepundi. Kula niku riyen celing kula umur 18 napa 19. Baik kula pun ngalim ora kok sampean pun ngalim. Niku mboten niki mboten sombong niki ben sampean tahu duduk masalahnya ya. Petani ku wis melarat, sing dinggo nandur duwe utang. Paham? Gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi tumpakane zaman iku Pajero. Pajero terus sakniki Alpat. Niku gara-gara sing ditandur kakoa ora wajib zakat. Mergo ning takdir ora napa kakoa. Bos-bos cengkeh sugih-sugih ora wajib zakat. Petani udang ora wajib zakat. Wadal duwe miliaran. Petani gabah, salah ya petani gabah mlebu zuruk. Lha cara fikih itu wis dibles-blesno, wis kere dibles-blesno. Itu fikih tanpa nurani. Hanya karena sing ditandur pari kan. Mergo dekne ngajine wis ngono. Zakat munhasiratun fi zuruk wal hubub. Sing ngomong itu ndintis fatwa. Lah sing ngono bodho kabeh muni nggih. Tapi nurani kita ini berontak. Kenapa yang kakao sama cengkeh tidak wajib zakat? Padahal miliar. Nah, sehingga bahu tangan zakat. Wah, itu dulu itu kayak jadi konsensus. Kita yang terima saja. Tapi lama-lama saya itu syukur. Saya itu dulu berontak betul. Saya itu masih ingat saat itu diutus Anwar mewakili musyawarah di Lirboyo. Itu saya sudah protes. Itu kok bisa ya? Pokoknya kita ngoten. Yo lah pokoknya saya gitu di ulama sing iso ngarang kitab nak bantah atau pantes sampai itu. Tapi alhamdulillah itu lewat orang-orang alim yang terus mau belajar, termasuk para masaya Sarang, para masaya Lirboyo juga, termasuk murid-muridnya kayak saya, orang alim yang masih mau belajar. Itu akhirnya dikhilah zakat profesi atau kakao atau cengkeh pakai tijarah. Ini pakai apa? Tijarah. Piye wae nandure iku niate golek dadi. Nggih, sehingga kategorinya tidak zuru, nanti hitung-hitungnya hitungan apa? Tijarah. Sementing nurani kita tidak protes, tetap dia harus kena apa zakat. Jangan kok wis melarat diblus-blusno wis petani gabah melarat diblus-blusno wajib zakat. Ini penting kula aturaken. Sehingga misalnya ada nas hadis. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, saya ini punya banyak khodrowat. Khodrowat cara beriki golongannya kangkung, golongannya yusnoten itu jangan-janganan bayam. Nabi yang mesti ngendikan laisa fil khodrowati syai'un. Iku ora wajib zakat. Tapi dulu bayangannya Nabi umumnya wong kangkung gak ning galeng terus dicolong tanggane untuk mesti wae ora wajib napa? Saiki wong Indramayu iku nandur kangkung 2 hektar. Khusus nandur napa? Kangkung. Niku kula di kanca niku sugih, niku bos kangkung napa? Niku nandur kangkung 2 hektar. Niku enak Gus gak usah ngobati tok wis dipanen tek-tekan dikirim ke Jakarta. Itu 2 hari manen lagi. Tentu maksudnya Nabi tidak khodrowat sing rai-rai dagang ngoten kan gitu. Paham maksudnya ini gitu. Mboten iki kula terangaken ben sampean tahu bahwa al-hukmu tetap yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Dulu orang bayangno kangkung ya kangkung digaleng diambil tangga. Dia hanya gitu saja. Santri nyolong dijubo. Kuwi darani nyolong ra iso. Perkarane ya termasuk tanaman liar. Cuma asing medit, sing di sawah medit tetap dikategorikno napa? Nyolong. Nyolong karek hukume sing duwe apa sing jupo ya ora roh. Jare sing jupo kan kategori liar gak nyolong. Jare sing duwe tanah nyolong. Ya mbok sampean malaikat mihak sapa? Sekali mihak sing sugih tak lor, malaikat jin mihak wong sugih. Tapi sekarang itu zamannya rubah. Wong 2 hektar ditanduri kangkung sedang. Padahal khodrowat. Kira-kira muga sampeyan zaman itu terus takok Nabi, Nabi Yesus ya Rasulullah kula nandur kangkung 3 hektar.
Wah, niku pun dadi sugih. Kira-kira Nabi ngendikan laisa fil khudrat sayun apa tetep kon zakat. Nah, itu makanya terus saya itu syukur sekali Kiai NU, Kiai Muhammadiyah sama sepakat profesi wajib berapa? Misalnya direktur BUMN dulu Tanri Abeng kalau cerita itu gajinya hampir 2 miliar atau 1 miliar. Pokoknya minimal itu 1 miliar. Oh, direktur bank BI, direktur Pertamina itu miliaran kayaknya. Cuma hanya karena dia ndak bisnis zuruk wal hubub. Terus kamu hukumnya tidak wajib zakat. Kok takdiri ra ono hukumnya direktur BUMN. Terus saya itu syukur sekali. Dulu ada ulama, ya masih lah orang sekarang. Seorang Yusuf Kordowi, dia nggarap doktoralnya, disertasinya tentang fikus zakat. Mungkin populer sekali nanti. Ini sampai anda tahu seneng ilmu sampai. Saya itu semua kitab yang populer itu tak beli dan tak baca, dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi seiling. Jadi saya tidak punya masalah ingatan. Jadi ya, alhamdulillah masih ingat. Itu kalau syukur sekali. Dan sekarang sudah jadi keputusan bersama NU Muhammadiyah semua ormas Islam mengatakan profesi wajib zakat. Semua tanaman di luar hubuk wa zuruk juga wajib zakat. Meskipun kategorinya tijarah. Ingat ya, kategori ini tijarah. Itu alhamdulillah oleh kiai-kiai yang alim-alim itu dicarikan takbir di majmu' itu masih ada. Ini tinggalnya majmu' ini wonten takbir termasuk tijarah adalah man ajaro nafsahu. Jadi zaman dulu itu sudah ada man ajaron nafsa. Cuma dulu itu tidak kebayang ada pekerja manol. Dulu itu man ajaron nafsa pikirannya manol itu karena akut barang. Belum gitu. Di sini ngerumuni kerja okol, maksudnya kerja fisik. Ini ya tukang beca, tukang manol, ngangkat barang-barang di pasar. Itu man ajaron nafsa. Walawal zaman ada seorang dokter ekonomi, seorang profesional disewa dirinya tanpa modal. Dan dia digaji atas nama profesi. Sama tak ceritani Muhammad Asegaf atau pengacaranya Soeharto. Itu tarif dasar itu kalau dia jadi pengacara menang atau tidak menang itu tarif dasarnya 1 miliar. Itu menang tidak menang itu tarif dasarnya ini 1 miliar. Itu pengacaranya Pak Harto kayak M. Asegaf terus Felix Tampupolan itu tarif dasarnya segitu. Itu menang tidak menang. Ya soalnya duit segitu. Ini wajib zakat orang ya ya sampai ada umbu penjara juga bangkon bayar. Ya itu dulu itu tidak kebayang man ajaro nafsahu begitu. Gue cerita itu buat tenan bora tapi banyak yang yakin. Memang kalau mereka ditakoi orang ngaku, tapi orang tahu semua kalau tarifnya mereka itu selain pengacara 1 M. Artis juga sama. Satu durasi film atau sinetron itu M semua, miliar semua. Hanya karena mereka gak ada takjir terus bendera ini gak wajib zakat. Petani sengkere bongkok wajib apa? Terus kayak kita kayak merasa dolim. Makanya Yusuf Qaradawi terus beliau di mukadimahnya fikih zakat dan saya pernah baca itu dia lagi pula semangat zakat itu kan semangat tathhirul amwal, menyucikan harta. Lagi pula Allah kan ngendikan khud min amwalihim, ora min zuruihim, ora min hububihim. Banyak dia terus cangkem elek, ulama terus dia cangkem elek terus. Lagi pula Allah dawuh kan khud min amwalihim, ora min zuruihim wa hububihim, mbah wasimarihim cangkeme terus salah tuh. Tapi memang satu faham yang baru memang kudu cangkem elek, gak ngono gak mandi. Wal amwal jamu malin, namal ismun yutlaku ala kuli mutawitulis. Alhamdulillah sekarang itu bos-bos kakao di Sulawesi terus bos-bos cengkeh ya mau nopo bos bako mau nopo zakat. Ini kita syukur sekali sehingga itu tadi fikih yang zuruk wal hubub ya kita terima sebagai konsep tapi ya kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dengan Gusbaha yang terhormat, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menyimak kajian dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim untuk kita menambah wawasan, yang mana beliau menjelaskan tentang
fikih kontemporer atau fikih kekinian, karena tidak ada dalam kitab sebelumnya tentang fikih ini, hukum ini, yang mana beliau menjelaskan tentang zakat profesi. Apa itu zakat profesi dan apa yang melatar belakangi beliau kupas tuntas serta dasar hukumnya. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena apa yang disampaikan oleh Gus Baha sudah sangat gamblang. Jadi semoga kita bisa mengambil hikmah serta menambah wawasan baru untuk kita. Teman-teman yang punya masukan atau kritik bisa disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.